Ya, puji bagi nama Tuhan Yesus, kalau kita bisa hadir di gereja itu karena kasih kemurahan Tuhan Yesus. Selamat datang saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita masuk dalam minggu Advent ketiga, yaitu minggu penantian kelahiran Putra Allah ke dalam dunia sebagai utusan Bapa dengan misi penyelamatan umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ibadah pemuda sehati Advent ketiga, Gereja Bethel Indonesia Peruna Sabtu 30 November 2024. Immanuel, Yesaya 11 ayat 1-3. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semuanya. Halo, selamat sore. Puji nama Tuhan Yesus. Kita ada di tempat ini itu semua karena kasih sayang Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah pemuda sehati pada sore hari ini. Kita satukan hati, kita bertepuk tangan. Puji nama Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di gereja di tempat masing-masing. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, dalam pelataran-Nya dengan hati bersukacita, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Yesus, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati yang ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersukacita, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya.
bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Yesus, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Yesus, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Masih bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai puji nama Tuhan Yesus. Ya semua. Kita memulia Tuhan Yesus. Dari pulau Bogor terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama tinggi-tinggi dalam surga, tempat Tuhan yang kudus. Di hadapan Bapa. In excelsis Gloria, mulia Tuhan Yesus. Gloria, mulia Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini ya Bapak. Terima kasih untuk kesehatan yang boleh kami rasakan. Bahkan berkat perlindungan selalu ada bersama kami. Kami datang dengan ucapan syukur kepadamu Yesus. Kaulah Raja kami. Engkaulah yang penuh kasih. Kasih
sayang-Mu yang tidak pernah habis yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Biar Allah Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah Yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Yesusku, Kaulah Raja damai, Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Di tempat maha tinggi,
kebaikan. Begitu luar biasanya Kau memelihara hidup kami, Yesus. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengingat kebaikan-Mu, bahkan kasih-Mu yang selalu ada buat kami semua. Begitu besar kasih Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebus, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya, Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kalau pada sore ini, saat ini, kami akan membaca firman Tuhan Yesus dalam bacaan firman-Mu di Lukas 9. Mari Tuhan, urapi kami yang membacanya, urapi juga kami yang mendengarnya. Dan firman Tuhan Yesus yang menguduskan dan membersihkan kami. Kami siap membaca firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus mengutus ke-12 rasul. Tuhan Yesus memanggil ke-12 rasul, lalu memberi mereka daya dan kuasa untuk menguasai semua setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Tuhan Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau kantong bekalan,
roti atau uang atau 2 helai baju. Apabila kamu masuk ke dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Kalau ada orang yang tidak menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi desa-desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Silakan Bu Yohana. Ya, Herodes dan Tuhan Yesus. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah dibangkitkan dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali dan pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Herodes berkata, Yohanes terus dipenggal kepalanya, namun siapa dia ini yang kudengar melakukan hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat melihat Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika kembali, rasul-rasul itu menceritakan kepada Tuhan Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Tuhan Yesus membawa mereka pergi menyendiri ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 rasul kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang terpencil." Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya mereka membagi-bagikan kepada orang banyak itu. Mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 12 bakul. Pengakuan Petrus dan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Tuhan Yesus. Pada suatu kali ketika Tuhan Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-murid Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, kata orang banyak, "Siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis." Yang lain mengatakan, "Elia." Yang lain lagi mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu dengan keras Tuhan Yesus memperingatkan mereka supaya jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Tuhan Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat.
lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Syarat-syarat mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada mereka semua, "Jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat kerajaan Allah." Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu, Tuhan Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, rupa wajah Tuhan Yesus berubah dan jubah Tuhan Yesus menjadi putih berkilau-kilauan. Tampaklah 2 orang berbicara dengan Tuhan Yesus, yaitu Musa dan Elia. Keduanya terlihat dalam kemuliaan dan berbicara tentang kepergian Tuhan Yesus yang akan digenapi Tuhan Yesus di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur dan ketika mereka bangun, mereka melihat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekat Tuhan Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Tuhan Yesus, Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Namun Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Tuhan Yesus tinggal seorang diri. Pada masa itu murid-murid itu diam dan tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Tuhan Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Tuhan Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, "Guru, aku memohon engkau menengok anakku, sebab ia satu-satunya anakku. Setiap kali diserang roh, ia mendadak berteriak. Roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Aku telah meminta murid-muridmu mengusir roh itu, tetapi mereka tidak mampu." Lalu kata Tuhan Yesus, "Hai generasi yang tidak percaya dan sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu dan bersabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Ketika anak itu mendekati Tuhan Yesus, setan itu membantingnya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Namun Tuhan Yesus menghardik roh jahat itu dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Semua orang itu pun takjub akan kebesaran Allah. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Tuhan Yesus. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuat Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan perhatikanlah perkataanku ini. Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Mereka takut menanyakan arti perkataan itu kepada Tuhan Yesus." Siapa yang terbesar di antara para murid? Timbullah perdebatan di antara murid-murid Tuhan Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Namun Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya
dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Seorang yang bukan murid Tuhan Yesus mengusir setan. Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah dia, karena ia bukan pengikutmu bersama kami." Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab siapa yang tidak melawan kamu, ia di pihak kamu." Tuhan Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya Tuhan Yesus diangkat ke sorga, Tuhan Yesus mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem. Dan Tuhan Yesus mengirim beberapa utusan mendahului Tuhan Yesus. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi Tuhan Yesus. Namun orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Tuhan Yesus karena keputusan Tuhan Yesus untuk pergi ke Yerusalem. Ketika dua murid Tuhan Yesus yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Tuhan Yesus berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain bersama-sama mengikut Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seseorang di tengah jalan kepada Tuhan Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Tuhan Yesus berkata kepada seseorang yang lain, "Ikutlah aku." Namun orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka, namun engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah." Seorang yang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah firman Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur begitu dahsyat dan ajaibnya. Banyak sekali peristiwa yang menggambarkan betapa besarnya Tuhan Yesus. Kami selalu kagum kepada Tuhan Yesus. Biar di dalam hari dan hidup-hidup kami terus mau bersama Tuhan Yesus dan juga melihat karya Tuhan Yesus yang besar, yang ajaib di dalam kehidupan kami. Duduk mau mendengarkan perkataan dan nasihat dari Yesus. Kuduskan layakan kami, berikan juga kami hati yang baik, sehingga pada saat firman ditabur, hati kami siap menerima benih-benih yang kudus. Dan kami rindu boleh setiap firman-Mu boleh tertanam di dalam roh, jiwa, bahkan tubuh kami. Akan terjadi pelipat gandaan, dan kami berbuah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan ya, di dalam Lukas 9 ini banyak sekali peristiwa yang Tuhan Yesus kerjakan dan nyatakan. Ya. Yang pertama, dia mengutus murid-muridnya, memberikan daya atau kuasa, ya, tenaga itu kepada murid-muridnya untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Kemudian peristiwa lainnya lagi adalah mujizat 5 roti 2 ikan ya. Itu memenuhi kebutuhan orang. Tuhan Yesus tahu bahwa yang mengikutinya dia selama beberapa hari butuh makanan. Dia tahu apa yang dibutuhkan.
dia kirimkan, dia lakukan mujizat itu sehingga semuanya boleh makan dengan kenyang, bahkan ada sisanya yang begitu berlimpah. Amin. Kemudian ada pengakuan lagi ya Petrus bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang diutus dari Allah. Yang selanjutnya juga ada peristiwa di mana Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Itu adalah pribadi Tuhan yang sesungguhnya. Kalau dia dalam dunia ini, dia sederhana. Dia hanya mungkin pakai satu jubah yang mungkin tidak diganti-ganti. Ya, kita ngelihat dia begitu sederhana, ya, begitu sahaja, ya berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari rumah ibadat, ya. Tetapi kalau di dalam keadaan sesungguhnya, dia adalah mulia. Amin. Ya, dia menyatakan di gunung itu, dia mau kasih lihat hanya kepada orang yang intim saja kepada dia. Dia mau menyatakan pribadinya, saya adalah Tuhan yang mulia itu. Langsung berubah semuanya, menjadi putih cermelang yang luar biasa ya indahnya. Nah itu Tuhan mau menyatakan. Tetapi di dalam peristiwa yang begitu besar, dahsyat, luar biasa, ada kuasa, ada mujizat, Tuhan juga menyatakan apa? Penderitaan. Coba dari Lukas 9 ini, berapa kali Tuhan Yesus akan memberitahukan tentang pemberitahuan penderitaannya? Ada berapa kali? Ada yang tahu berapa kali? Dari Lukas 9 ini? Kalau dari Injil itu 4 kali. Tetapi dari sini saja ada berapa kali? Ada yang menyimak? Ada 2 kali. Kalau Tuhan menyatakan lebih dari 1 kali, itu artinya serius. Ya, itu artinya akan dilakukan. Ya, kita lihat yuk dari Lukas 9 ayat 22 dan 23. Boleh dibuka? Ya. Tuhan Yesus yang besar, amin. Dahsyat, luar biasa. Tapi dia harus lakukan ini. Dia tidak bisa menghindar dari kehendak Bapa di surga. Dia begitu taat. Bapa berkehendak supaya dia harus menderita, ditolak, disiksa, bahkan mati di kayu salib. Itu semuanya untuk kita semua agar kita ditebus dan diselamatkan. Nah, yuk kita baca sama-sama di ayat 22 dan 23. 3, 2, 1. Dan Tuhan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 23 bersama-sama. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ya, ini keseriusan Tuhan Yesus. Bahwa dia sendiri anak Allah yang maha besar itu mau menanggung siksaan, mau menanggung penderitaan. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan juga kepada kita, orang-orang yang sudah ditebus adalah apa? Harus mengikut dia, yaitu dengan cara apa? Menyangkal dirinya. Terus setelah menyangkal diri apa? Memikul salibnya. Kemudian mengikut Tuhan. Memang dia besar, dia dahsyat, dia pelihara kita, dia sayang kepada kita. Amin. Setiap hari kita merasakan loh disayang sama Tuhan. Kita dilindungi, ya, kita diberikan kesegaran, ditolong, tidak pernah ditinggalkan, disertai Tuhan Yesus luar biasa. Tetapi Tuhan mau kita lakukan ini juga. Selain kebaikan dan kemurahan Tuhan, ada bagian yang harus kita lakukan. Itu pertama tadi ya, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Susah nggak menyangkal diri? Susah, susah benar, susah menyangkal diri. Oleh karena itu kita harus hidup di dalam roh. Kita harus hidup dalam Tuhan Roh Kudus. Jangan hidup di dalam daging. Kalau hidup di dalam daging, itu sulit sekali untuk menyangkal dirinya. Untuk bangun pada saat dibangunkan, untuk berdoa, ya, untuk membaca tekun Alkitab 4 pasal, untuk beribadah setia setiap minggu, itu tidak mudah.
Ya, apalagi membangun keintiman setiap hari. Jadi di dalam langkah-langkah kita, kehidupan kita jangan sampai hilang. Kadang kita miss loh, ya. Loh, kita tahu-tahu kok udah lupa nih apa yang kita kerjakan, kok kita kerjakannya sendiri. Kayaknya kita nggak ingat Tuhan. Jangan seperti itu. Walaupun kita berjalan bersama Tuhan, tetap memang Tuhan Yesus menginginkan kita harus melakukan hal ini. Menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ada penyangkalan diri ya, zaman ini nih ya, maaf ya, ada yang namanya healing. Ya tahu ya healing? Ya healing ya. Kalau kita tidak punya penyangkalan diri yang benar, kita bukan healing di dalam Tuhan Yesus. Padahal kalau kita healing di dalam Tuhan Yesus, kita akan mengalami damai sejahteranya yang luar biasa. Amin. Ya, kita akan merasa segar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami di dalam hadirat Tuhan Yesus. Kami dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kami boleh mengalami jamahan Tuhan Yesus. Dan kami boleh disegarkan. Tetapi banyak orang mengalami dan memutuskan healing yang salah. Karena kedagingannya. Mereka healingnya ke mall yang baru diserbu. Tempat-tempat wisata yang mungkin yang kelihatannya menarik. Bahkan kami punya teman ya, healingnya nggak tanggung-tanggung loh ke atap dunia. Tahu apa atap dunia? Ada yang tahu atap dunia itu di mana? Bingung ya? Healingnya nggak tanggung-tanggung ke atap dunia. Tibet. Ya. MDLPL-nya berapa? Mau tahu nggak? 4.500 sampai 4.900. MDPL makin tinggi, apa yang terjadi? Oksigen makin berkurang. Ya, benar. Serius. Oksigen di sana tuh rata-rata cuma 80. Kalau di Indonesia 90 itu udah nyesek gitu. Jangan sampai salah. Dibela-belain lah pula, healing ke sana lah. Kemana-mana naik turun tangga bawa oksigen. Apakah itu tepat seperti itu? Datangkan damai sejahtera seperti itu, mau healing kemana-mana bawa oksigen. Bukan healing itu namanya, ya. Itu membebankan diri dan membahayakannya nyawa. Apakah itu kesenangan yang bisa dicari? Apakah itu suatu tantangan yang, saya bisa mengalahkan tantangan seperti itu? Bukannya? Bukan. Ya, kita kembali lagi ya. Bahwa memang kita lakukan ini karena Tuhan mau ya, supaya hidup kita itu boleh diproses dan berkenan di hati Tuhan Yesus. Amin. Amin ya. Kita sadar bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan bagiannya dengan sempurna. Amin. Ya. Kalau tanpa Tuhan Yesus, kita tidak dapat datang kepada Bapa yang Maha Kudus. Ya. Ada satu cerita. Ada seorang tentara duduk di luar, dia sedih. Ya, dia sedih. Dia mau masuk gedung putih, ya. Terus dia itu ada seorang anak nyamperin, "Kenapa? Saya tidak bisa masuk ke dalamnya." Memang sulit untuk bertemu dengan presiden, ya. Tapi anak itu gandeng itu tentara itu. Dengan anak itu gandeng, lewat gak pos penjagaan? Lewat. Lewat gak lobi istananya? Lewat. Terus masuk ke ruang kerja bapaknya. Ternyata gak ada kesulitan. Karena dia anak presiden. Mantap ya? Ya itu. Ini ilustrasi saja. Coba tolong masukkan di dalam hati dan jiwa kita. Hanya Tuhan Yesus, anak Bapa di surga, yang bisa bawa kita kepada Bapa di surga. Amin, amin. Ya, bersyukur dari miliaran orang kita diambil oleh Tuhan Yesus, dipilih, ya, diselamatkan, ya, diselamatkan supaya kita mengalami kehidupan kekal, keselamatan, menjadi ahli waris kerajaan surga. Amin. Ya, puji Tuhan. Tetapi ada bagian juga yang harus kita lakukan. Tadi ya, udah ada ya, menyangkal diri, memikul salib setiap hari, ikut aku. Kita buka lagi dari 2 Korintus
ayat 17 sampai 18, kemudian dilanjutkan 2 Korintus 7 ayat 1. Kita baca sama-sama lagi ya. 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18, 17 sampai 18, kemudian nanti dilanjutkan 2 Korintus 7 ayat 1. 3, 2, 1. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Lanjut 18. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak laki-laki, dan anak-anakku perempuan, demikian firman Tuhan yang Maha Kudus. Lanjut tadi, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ayat sebelumnya. tujuh belas. Ya. Bapa Maha Kudus. Itu ada di dalam kesaksian di Wahyu 4 ayat 8 ya. Selalu di sekeliling Bapa itu ada makhluk ya. Ada 4 makhluk, dia punya 6 sayap, banyak matanya. Siang dan malam mereka terus berseru, kudus, kudus, kudus. Itu yang terjadi di surga loh. Ya, kita terjadi. Dalam Wahyu 4 ayat 8, tidak usah dibayar. Ini Bapa yang kudus menginginkan kita juga apa? Kudus. Makanya Bapa di dalam Korintus 6:17 ini bilang, keluarlah kamu dari antara mereka. Pisahkan dirimu dari mereka. Ya, firman Tuhan. Jangan menjamah yang najis, maka aku akan menerima kamu. Supaya Bapa di surga dekat dan menyatu dengan kita harus melakukan hal ini. Ya, kita harus menguduskan diri kita di hadapan Bapa. Amin. Ya, mulai dari sekarang kita harus komitmen. Ya, supaya hidup kita itu boleh berkenan, Bapa boleh ada di dalam kita, dan kita ada di dalam Bapa, menjadi satu kesatuan. Dengan kita hidup kudus pun, kita juga boleh berkenan di hati Bapa. Ya, kalau hidup kudus itu, kita jujur ya, di dalam dunia ini masih banyak sekeliling kita menawarkan hal-hal yang menarik. Ya, menawarkan hal-hal yang tidak kudus. Tetapi kita di tengah-tengahnya, kita harus bersikap apa? Di tengah-tengahnya kita harus bersikap apa? Tidak kompromi. Amin. Ya, Bapak bilang kita suruh keluar seharusnya loh. Ya, kita harus keluar aja, suruh pisahkan diri. Ya. Tapi kan kita masih dikelilingi oleh hal-hal seperti itu. Jadi sikap kita bagaimana seharusnya? Tidak kompromi. Puji Tuhan ya. Itu sebenarnya tidak kompromi itu sebetulnya seperti suatu niat hati. Suatu komitmen. Suatu keputusan yang harus dilaksanakan. Kalau teman kita suruh bohong, ya jangan bohong lah. Ya, amit-amit jangan lakukan hal seperti itulah. Ya, biar kita tetap hidup konsisten supaya kita tidak bersalah di hadapan Bapa di surga. Ya, contohnya aja nih kemarin nih tante ya. Kemarin tuh Joshua udah berapa kali bilang, Mama tolong terima paketnya, itu isinya HP iPhone loh. Ya, tapi apa yang terjadi? Jatuh. Baru dipegang udah jatuh plek. Terus Tuhan Yesus ngasih tahu ke saya, bilang, kamu tetap harus jujur. Katakan itu kamu melakukan kesalahan. Ya, terus akhirnya saya bilang ke Joshua, minta maaf Mama telah melakukan kesalahan. Ya, kalau misalnya itu memang di dalamnya ternyata rusak, Mama akan bertanggung jawab. Jadi jangan sampai kita akal-akalan, mumpung belum dibuka, bilang aja rusak dari sananya. Boleh gak seperti itu? Tidak boleh. Kita tidak boleh kompromi. Ya amin. Kita jaga kekudusan dari Tuhan Yesus. Jangan sampai kita
cemari. Bahkan di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan kita tidak boleh duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak boleh berdiri di dalam jalan orang berdosa, supaya kita tetap kudus dan berkenan di hati Tuhan Yesus. Amin. Ya, memang tidak mudah, tetapi kalau kita dengan semangat, kita coba lakukan ya apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Nah, tadi juga dikatakan supaya kita jangan mencemarkan supaya kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Kadang-kadang ya di dalam hati kita itu ada namanya pencemaran rohani. Ya, itu terjadi gak di dalam Lukas tadi? Ada emosi ya? Emosi dari siapa? Yohanes dan Yakobus. Marah loh. Pada saat mereka ditolak di Samaria, marah mereka. Apa perlu menurunkan langit, api dari langit untuk membinasakan mereka? Hati-hati. Selain kita berkomitmen tidak kompromi, kita juga jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Supaya kita tidak tercemar rohani kita, tidak tercemar hati kita. Amin. Iya, kita harus jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Terus selanjutnya di dalam hidup kita bersama Tuhan Yesus juga ya. Tuhan juga rindu kita terus berusaha untuk berkenan. Mari kita lihat dari 2 Korintus 5. Dari 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Mari kita baca sama-sama. 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. 3, 2, 1. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Tadi Bapa Maha Kudus, amin. Kita juga harus menguduskan diri, harus punya komitmen ya untuk tidak kompromi di dalam dosa, tidak melakukan pencemaran secara jasmani maupun rohani. Ya, tidak berkata bohong, ya. Kita tidak juga hidup di dalam perzinahan, kita tidak juga melakukan hal-hal yang tidak berkenan, ya. Contohnya mungkin yang melakukan judi online, melakukan kesenangan dunia, ya, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan Yesus. Dan untuk juga yang kedua supaya kita berkenan ini, ya, Tuhan Yesus menginginkan kita berusaha. Ya, dikatakan supaya berkenan kita apa? Berusaha. Jadi ada bukannya Tuhan Yesus belum sempurna menyelamatkan kita, bukan. Tuhan mau supaya ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Maaf ya kalau kita kadang-kadang ya hidup di dalam, ya Tuhan baik. Kita hidup di dalam kasih karunia-Nya. Dia Maha Pengampun, ya. Dia Maha Penyayang. Dia pasti mengampuni kita senantiasa. Kalau tidak ada tekad untuk berusaha, maaf. Kita mengecilkan kasih karunia Allah. Jangan sampai hal itu terjadi seperti itu. Kita jangan sampai mengecilkan, memang Tuhan itu mengasihi kita. Tetapi kalau sampai kita mengecilkan kasih karunia Tuhan, kita takut bersalah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan katakan, ayo kita mulai saat ini. Dan juga saya mengajak, ayo kita berusahalah supaya kita berkenan di hati Tuhan Yesus. Amin. Ya, dengan kita berkenan di hati Tuhan Yesus, ada upahnya. Kita buka dari 2 Korintus 6 ayat 2. Coba kita lihat apa yang Tuhan janjikan pada saat kita mau berkenan di hati Tuhan Yesus. Ya, kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau.
Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Itu. Jadi pada saat kita berusaha untuk konsisten, tidak kompromi di dalam dosa, ya, kita tidak melakukan pencemaran secara jasmani maupun rohani, kita terus berusaha untuk hidup berkenan di hati Tuhan. Tuhan tidak tidur. Dia akan memberkati kita. Dibilang, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan kau. Siapa yang tidak, istilahnya, yang pada saat ini mungkin merasa dia kok Tuhan belum menjawab. Ada waktunya kita untuk koreksi. Amin. Ya, mungkin saat ini kok Tuhan saya masih belum ada jalan keluar. Saya belum mengalami namanya blessing atau berkat yang melimpah itu. Kok kayaknya jalannya masih tertutup. Tapi percayalah, pada saat engkau sungguh-sungguh mau mencari perkenanan Tuhan Yesus janjikan ini. Amin. Ya. Dia katakan waktu inilah waktunya perkenanan. Waktu inilah, hari inilah adalah hari penyelamatan itu. Amin. Ya, itu saja kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kalau Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa, ajaib, sudah menolong kami semua. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus juga sudah memberikan jalan supaya kami dapat datang kepada Bapa di surga. Karena Bapa Maha Kudus, kami tidak layak. Kami adalah orang yang berdosa, yang beroleh belas kasihan daripada Bapa untuk mendapat pengampunan daripada Bapa. Kami juga bersyukur ya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus rindu kalau kami menguduskan diri kami. Tuhan Yesus juga menginginkan kami, menjauhkan kami dari pencemaran-pencemaran, biar kami tidak kompromi akan dosa. Dan kami juga rindu ya Tuhan Yesus, pada saat kami berseru, Tuhan Yesus menjawab. Karena kami percaya, Tuhan Yesus juga mendengarkan apa yang menjadi keperluan kami, apa yang menjadi kebutuhan dari kami. Kami butuh jalan keluar. Tuhan Yesus berikan di dalam Tuhan Yesus. Dan kami percaya juga pada saat kami butuhkan kemenangan, Tuhan Yesus berikan kemenangan itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah perfirman yang sudah disampaikan. Biar kami juga pulang dan kami percaya setiap berkat yang firman yang sudah Tuhan Yesus sampaikan, ini boleh termeterai di dalam hati kami, boleh berakar kuat dan menghasilkan buah yang memuliakan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, silakan Tante Yohana. Ya, ayat persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Dan ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak.
takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil utama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Doa persembahan, Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami, yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berkat Bapa untuk persembahan Natal kami, di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Ya, puji nama Tuhan Yesus. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan Yesus. Mari kita bawa persembahan dengan hati bersyukur kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus sangat baik. Kita angkat satu pujian, orang majus datang. Orang majus datang, turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mas kemenyan dapur dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam salam. Orang majus datang, turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mas kemenyan dapur dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam salam. Orang majus datang, turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mas kemenyan dapur dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam salam. Orang majus datang, turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mas kemenyan dapur dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam salam. Orang majus datang, turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mas kemenyan dapur dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam salam, salam salam, salam salam. Kita doa syafaat ya, di dalam nama Bapa, nama Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di sorga, Maha Mulia, kami sangat bersuka cita memasuki Minggu Advent, menantikan datangnya Juru Selamat dunia yang membebaskan kami dari belenggu dosa dan memulihkan keadaan kami seperti pada saat Bapa menciptakan manusia pertama. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kami, sebab kami telah menerima kasih karunia di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus. Kiranya kami selalu hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Amin. Bersama-sama, Bapa Pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Amin. Silakan Sis Popo. Besar dan ajaiblah karya Bapa.
adil dan benarlah jalanmu. Dan ajaiblah karya Bapa. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus, Bapa Maha Kudus, layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Kami berdoa untuk menstatuskan anak gereja dan izin gereja. Kiranya mendapat tuntunan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan mafia tanah dan kami hancurkan tipu daya iblis bersama-sama. Kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di GBI Hati Kudus dan di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus ditinggikan. Amin. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami Tuhan untuk menghormati Bapa. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias memuji Tuhan serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya terjadi rekonsiliasi setelah pelaksanaan pemilu dan masyarakat Indonesia dapat bersatu kembali. Kami berdoa untuk pilkada, kiranya Indonesia mendapat pemimpin daerah yang berintegritas dan berkualitas. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia dalam menyampaikan suara mereka di TPS. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya program-program yang sudah dilaksanakan dapat berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kiranya ekonomi Indonesia bertumbuh di atas 7%. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama dalam nama Yesus kami berdoa. Kami hentikan korupsi di seluruh Indonesia. Kami mendukung upaya Presiden Prabowo dalam memberantas judi online, memberantas pinjaman online, memberantas mafia dan kartel. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong DPR untuk membuat peraturan yang dapat mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme serta kami tolak paham khilafah. Kami hentikan ketidakadilan dan kesewenangan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengupayakan lembaga pangan kiranya peralatan tanaman dan dapat tenaga muda yang Bersama-sama, Bapa di surga Maha Mulia, kami mengucap syukur atas kasih dan Bapak serta kami bersyukur atas perlindungan Tuhan Roh Kudus kepada Gereja Betel Indonesia Jemaat Hati Kudus Perumna 1, serta kami mohon penyertaan Tuhan Yesus dalam perjalanan kami di hari-hari mendatang. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman.
Kiranya seluruh jemaat GBHT Kudus rajin dan setia mengikuti ibadah minggu, jauhkan dari segala rintangan. Terima kasih Tuhan, melalui ibadah kami semakin bertumbuh dan dewasa dalam iman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami hancurkan miom, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Mari kita berdiri semuanya. Bapa dalam surga, hamba-Mu sadar banyak kekurangan kesalahan di dalam hati, pikiran, dan perkataan hamba-Mu. Mohon ampun, mohon belas kasihan. Biar kiranya Bapa berbelas kasihan mengampuni hamba-Mu. Basuh kami dengan darah Tuhan Yesus, agar kami boleh berkenan di hati Tuhan Yesus. Kami juga rindu bahwa hidup kami di hadapan Tuhan Yesus. Kami rindu ya Bapa, kalau Tuhan Yesus terus bekerja di dalam seluruh kehidupan kami, selalu melindungi dan menyertai kami. Kami percaya Tuhan Yesus pasti memperhatikan dan memperdulikan apa yang menjadi kebutuhan dan juga jawaban-jawaban doa yang kami nantikan selama ini. Kami mohon ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya ra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  papa 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 ya shik ya ra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  ya ra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 r
Ampuni kami ya Bapa kalau masih ada jalan yang tertutup. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ya kalau masih ada dosa yang belum diselesaikan, ampuni kami ya Tuhan Yesus. Kalau kami juga masih kompromi, ampuni kami ya Tuhan Yesus. Ya kalau kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan Yesus, ampunin kami Tuhan. Ya kami rindu perkenanan dan belas kasihan Tuhan Yesus atas kami semua. Kiranya Tuhan Yesus berbelas kasihan menguduskan kami kembali. Boleh darah Tuhan Yesus sehingga kami boleh dibersihkan, dikuduskan dan dilayakan di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu terus lebih baik lagi di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan yang menolong kami, memampukan kami. Bukan karena kekuatan atau gagah kami kalau kami dapat melakukannya. Karena kami percaya Tuhan yang menopang kami. Dan kami mau mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kekuatan Tuhan Yesus. Sehingga kami semua bisa melaluinya. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga percaya Bapa membentuk kami indah di hadapan Tuhan Yesus. Sehingga kami juga boleh mempunyai karakter Tuhan Yesus, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Dan kami juga rindu ya Bapa hidup di dalam buah pertobatan. Biar pada saat Tuhan Roh Kudus mengingatkan kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Kami mau berbalik dari segala kesalahan-kesalahan kami. Kami mau berbalik dari segala dosa-dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh dikuduskan dan kami boleh terus dijadikan baru di hadapan Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan Yesus, untuk anugerah Tuhan Yesus yang boleh kami alami di dalam setiap hari dan langkah-langkah hidup kami. Kami juga percaya tubuh, jiwa, roh kami dipelihara sempurna oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Kami semua sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kelemahan kami sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami boleh mengalami kemerdekaan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan, kami boleh pakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur ya Bapa, Tuhan pelihara gerejamu secara sempurna, juga kami semua jemaatmu. Apapun yang kami butuhkan, kami percaya Tuhan Yesus membukakan tingkap-tingkap langit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak akan pernah kekurangan, tetapi kami hidup di dalam kelimpahan demi kelimpahan di dalam Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur ya Bapa untuk sertifikat dan tanah izin gereja. Kami percaya sesuai waktumu yang terbaik Tuhan akan berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak khawatir, kami tidak bimbang. Kami akan menerimanya karena Tuhan Yesus membela gereja GBHT Kudus ini. Gereja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa juga untuk pelayan firman. Hamba-Mu sadar banyak kekurangan, banyak hal yang belum masih harus dibereskan ya Bapa. Tetapi hamba-Mu rindu ya Bapa, boleh terus dikuduskan, dituluskan di hadapan-Mu ya Bapa. Biar kiranya Bapa terus yang menolong hamba-Mu, supaya hamba-Mu juga boleh menjadi pemenang lebih daripada pemenang. Boleh meraih kehidupan kekal itu, menjadi anak ahli waris kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa agar kami semua boleh menjadi jemaat yang militan, katakan amin. Boleh setia, boleh tertanam di dalam Tuhan Yesus, boleh teguh di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tetapi kokoh di dalam Tuhan Yesus. Dan kami percaya biar Tuhan Yesus juga yang menolong supaya pribadi-pribadi yang teguh itu ada pada kami semua. Dan kami percaya Bapa, pada saat kami teguh di hadapan Tuhan Yesus dan melakukan bagian kami, Tuhan akan membela kami di dalam nama Tuhan Yesus. Segala apapun yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, Tuhan akan memberikan kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Kami juga memberkati untuk kemajuan pemuda sehati, kami bersama-sama bersehati. Tuhan Yesus memberkati kemajuan, bahkan terjadi kebangunan rohani di dalam Tuhan Yesus. Kami percaya akan terjadi kegerakan, anak-anak muda akan cinta akan Tuhan Yesus, haus dan rindu mencari Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kegerakan itu akan terjadi di tempat ini. Dan kami melihat banyak jiwa-jiwa yang akan takut akan Tuhan memenuhi tempat ini. Kami mohon ya Bapa, juga berkat-Mu untuk Natal Pemuda Sehati, kami percaya apapun yang masih kekurangan dan mereka butuhkan, Tuhan Yesus berikan. Terima kasih Bapa buat doa kami ini, biar kiranya Bapa boleh menguduskannya, dan kami rindu boleh berkenan di hati Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Ya, kita akan membaca dari Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat pelindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menurungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami, kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat pelindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami
untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan gairahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari kejahatan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Silakan Bapak Penatua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari ya saatnya kita memohon berkat dari Bapa di sorga. Bapa, kami buka tangan kami dan mengarahkan hati kami kepadamu ya Bapa di sorga. Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan seluruh alam semesta ini, dan di dalam Tuhan Yesus kami mohon. Kiranya Bapa memberkati setiap mereka yang membutuhkan dan mengharapkan berkat daripadamu saja. Bapa di sorgalah yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Terimalah berkat Bapa di sorga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang sampai Tuhan menjemput kita kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Puji, terima kasih. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, bisa foto sebentar Bu Yohana dan Posis Popo. 1, 2, 3. Oke, selamat berakhir pekan, happy weekend, Sis Popo, Bu Yohana. Terus memberkati, terus baik, Makasih ajaib, bro Dito, berkati semuanya. kami, terus pimpin kami. Selamat sore, God bless you.